Immanuel tinggal bersama keluarganya di pedalaman hutan lindung Duryangkang, Batam. Karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, Immanuel terbiasa berkata-kata kasar dan sering melawan orang tua. Immanuel bersahabat dengan Angga. Meskipun berbeda latar belakang, mereka tidak pernah menganggap hal itu sebagai penghalang. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Apa yang dilakukan Immanuel pasti akan diikuti Angga, dan begitu pun sebaliknya. Semenjak Immanuel mengikuti sekolah minggu Superbook, banyak hal yang berubah dari dirinya. Immanuel tidak lagi mudah berkata kasar kepada orang tua dan teman-temannya. Saya nggak mau lagi melawan orang tua, melawan teman-teman. Saya tidak suka lagi. Saya sudah mau mengurangi. Saya tidak mau lagi ngomong kotor. Karena saya ini berdosa kalau ngomong kotor terus. Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita berdosa, dia yang menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus pasti sayang sama aku. Semua orang di dunia ini pasti dia sayang. Setelah merasakan dampak dari pelayanan sekolah minggu Superbook, Immanuel ingin Angga mengalami hal yang sama. Immanuel pun mengajak Angga ke sekolah minggu. Immanuel ingin sahabat karibnya itu mengenal Tuhan Yesus dan mengalami perubahan yang sama dengan dirinya. Aku nonton Superbook, terus ceritanya bagus, terus aku ceritain dan Angga, Ella sekolah minggu sama-sama. Tuhan itu cuma satu, bukan dua. Immanuel dan Angga semakin rajin mengikuti ibadah Sabtu dan sekolah minggu. Mereka semakin hari semakin diubahkan oleh firman Tuhan yang mereka lihat dan dengar. Yang berubahnya, aku sudah berdoa rajin sekolah minggu. Aku jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik dan bisa mengampuni dosa aku. Immanuel ini adalah sosok anak yang cekatan, aktif, sosialnya sangat tinggi, dan dari dialah pelayanan kami ini sehingga anak-anak sekolah minggu bisa berkembang. Aku sering ngajakin mereka karena Tuhan Yesus juga sayang pada mereka. Sama seperti Tuhan Yesus sayang pada aku, pada orang tuaku, pada keluargaku. Sudah beberapa bulan pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah saja, termasuk sekolah minggu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Superbook Indonesia pun sudah beberapa bulan ini mengadakan sekolah minggu Superbook Live melalui akun YouTube Superbook Indonesia untuk membantu anak-anak sekolah minggu dari gereja-gereja di Indonesia agar bisa tetap dilayani dengan baik. Walaupun sudah banyak daerah yang bisa mengakses internet, ternyata ada gereja yang tetap melibatkan guru sekolah minggu untuk memimpin anak-anak belajar firman Tuhan. Salah satunya adalah Gereja Gemim Kanaan Kulo wilayah Tondano Minahasa. Agar anak-anak bisa tetap dimuridkan di sekolah minggu, guru sekolah minggu menuntun anak-anak untuk beribadah dengan menggunakan pengeras suara dari gereja. Setelah ibadah berakhir, guru sekolah minggu akan mengunjungi anak-anak ke rumah mereka masing-masing untuk membagikan catatan Gizmo. Itu semua kami contohi dari live streaming Superbook yang mampu menjangkau semua anak-anak walaupun di tengah keadaan virus corona saat ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gereja GKST Hosana Silanca Poso, Sulawesi Tengah. Karena jaringan internet yang kurang bagus dan masih banyak orang tua yang tidak memiliki smartphone, tidak melunturkan semangat guru sekolah minggu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kembali kita semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di
Mereka juga menggunakan penggeras suara yang ada di gereja dengan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama dan belajar firman Tuhan dari materi Superbook. Saya siap dan melakukan. Saya tahu Kami berupaya agar adik-adik sekolah minggu tetap beribadah walaupun dalam situasi sekarang ini, dan harapan kami semakin banyak adik-adik sekolah minggu bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Keterbatasan tidak dapat membatasi firman Tuhan untuk terus diberitakan. Mari bersama kami untuk terus memuridkan generasi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadi misioner. Halo Kananda. Halo adik-adik. Selamat pagi Kananda. Pagi. Widih, sukacita banget Kananda hari ini ya? Iya dong, Kananda Iya. kan harus selalu bersukacita. Bawa apaan tuh? Aku bawa bir sama apel. Oh, Tadi pagi gitu. aku nggak sempet sarapan. Oh gitu. Jadi aja sekarang aku lapar, jadi aku bawa makanan deh. Wih, adik-adik Kananda sarapannya sehat banget, makannya buah. Iya dong, mau. Kananda, aku dikasih nggak sih ini buahnya? Tapi kan cuma ada 2. Aku lapar dari tadi malam belum makan. Iya nggak apa-apa Kananda. Kak Happy cuma bercanda, tadi Kak Happy juga di rumah udah sarapan kok. Udah. Oh, tapi benar, serius. Serius. Oke, tapi ngasihnya kok mukanya Kak Nanda nggak ada sukacita ya adik-adik ya? Coba tuh lihat tuh. Enggak, aku bersuka cita kok. Udah itu buat Kak Happy aja, aku udah dapat Bersukacita. 1. Jadi kan sama-sama saling berbagi kan Iya, Kak Nanda ya? betul. Iya, terima kasih ya Kak Nanda ya. Iya. Oh iya, adik-adik ngomongin soal buah. Bulan ini, bulan Juli, Superbook akan ngomongin tentang buah roh. Pasti seru banget ya. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak berapa jumlah buah-buah roh? Berapa ya? Betul. Ada 9. Ada 9. Pintar-pintar banget. Siapa dulu dong guru sekolah minggunya? Iya. Kak Evi, kita hari ini mau ngapain aja nih? Kita mau ngapain aja adik-adik? Bentar Kak. Taruh Oh, aja iya, lah iya, sini iya. buahnya. Oke, siap. Biar kita ngeribet. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyaksikan video dari Superbook. Dan jangan lupa satu lagi ada prakarya. Tapi sebelum kita memulai semuanya itu, kita harus memulainya dengan berdoa. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, kalaupun ada papa mama, kakak-kakak, yuk sama-sama kita berdiri, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini karena kasih Tuhan kami ada sampai hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersukacita karena kebaikan Tuhan dalam hidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biar ibadah kami berjalan dengan baik, dan semua kami yang menyaksikan Sekolah Minggu Superbook Online semuanya diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Luar biasa adik-adik semua. Kita akan bersukacita hari ini dengan lagu Sungai Sukacitamu Mengalir Dalammu. Yeay. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku menari dan bersuka. Pujiku Di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayanimu Tuhan. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Adik-adik, siapa di sini yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangan. Saya. Sekarang kita mau lanjutkan pujian kita dengan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sebentar, sebentar. Oke, ada apa ini Kananda? Kakak punya gerakan Lagu tentang ini? Oh iya, seru pasti adik-adik. Nah, adik-adik kalau misalnya kalian ada berdua atau bertiga, pokoknya nggak sendirian, kalian boleh berbaris, meminggir. Terus tangan yang sebelah sini. Kanan. Tangan kanan. Kanan, ini kanan. Tertutup. Tertutup. Tangan sebelah kiri. Ke kiri. Terbuka. Terbuka, gini Nah, ya? gini. Oh, gini. Ya, benar. Kakak mau tunjukinnya pelan-pelan dulu ya. Iya. Siap, 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo adik-adik semuanya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik semuanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sekarang sungai lebih cepat lagi ya. hatiku. Cepat Siap-siap lagi ya. semuanya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Luar biasa, pasti seru ya adik-adik di rumah semuanya. Iya, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Semuanya lipat tangan adik-adik yang ada di rumah, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi adik-adik dengan pujian ini dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berikan tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita berdoa untuk ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu selalu mengalir buat kami, buat papa, mama, kakak-kakak, bahkan adik-adik semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan Anda dan Kak Hevi kan udah bilang nih, dalam
bulan Juli ini kita akan berbicara tentang buah-buah roh. Nah, kan Anda mau nanya, siapa di sini yang hafal apa aja buah-buah roh? Kan ada 9. Nah, ada 9 nih. Kalian boleh tulis ya di komen. Oke, nah Kak Nanda, adik-adik Superbook yang ada di rumah itu semua pinter-pinter banget. Iya dong. Nah, hari ini kita akan belajar 3 buah roh pertama, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Oke, nah hari ini juga kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ada yang tahu nggak siapa ya? Ayo, siapa? Kan Anda kasih clue nih. Clue pertama. Orang yang pertama, dia tadinya orang yang jahat banget. Terus berubah jadi orang baik banget. Ayo, siapa tulis di komen. Yang kedua, orang ini suka teriak-teriak di padang gurun. Wow. Yang tahu langsung komen ya. Langsung komen ya. Nah, pasti adik-adik di rumah juga udah penasaran siapa ya 2 tokoh ini ya. Yuk kita akan saksikan animasi Superbook berikut ini. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, Aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Itu omong kosong. Aku beritahu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Beberapa orang berkata kau adalah Mesias. Apa jawabmu? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan? Coba kan Anda mau tanya nih, apa yang tadi dilakukan oleh Yohanes? Apa ya? Betul banget. Tadi Yohanes itu sedang membaptis orang-orang dan berteriak di padang gurun bahwa kerajaan Allah akan segera datang dan orang-orang harus bertobat. Nah adik-adik, apa yang Yohanes lakukan menunjukkan bahwa ia tidak mau manusia itu mati di dalam dosa. Tapi Yohanes mau agar manusia itu bertobat dan dibaptiskan. Benar kan Kak Nanda? Betul banget. Nah adik-adik, bahkan ya Yohanes Pembaptis juga menegur Raja Herodes loh saat dia melakukan kesalahan. Yohanes Pembaptis mau supaya
Raja Herodes itu bertobat. Oh gitu. Kita lihat nih. Apakah yang kau maksudkan itu aku? Bukan, sama sekali bukan. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Iya, aku tahu betapa memalukan perbuatan yang kau bawa ke tempat kudus ini. Melanggar hukum Tuhan karena menikahi istri saudaramu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya aku berkata, apa yang mereka lakukan adalah tindakan kenajisan. Herodias, tidak seorang pun peduli dengan perkataan orang gila. Jangan bela aku cuma istrimu. Tapi bela dirimu sendiri. Setiap perkataan Yohanes tentang Tuhannya merendahkan otoritasmu. Ya, benar juga. Baiklah, aku akan menyuruh pengawal menangkapnya. Apa kau sudah senang? Berpencar, cari si pembaptis. Kita harus bagaimana? Sembunyi di balik ilalang dekat sungai. Cepat, kalian semua. Nah, itu dia yang menyebabkan Yohanes itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Nah, kalian tahu nggak gimana penjara bawah tanah pada zamannya Yohanes Pembaptis? Penasaran nih, penasaran. Adik-adik juga pengen tahu nih. Tuh, kalian nanti akan lihat ya kalau penjaranya itu dingin, gelap, tidak ada cahaya, terus lembab. Pokoknya serem ya. Iya, serem banget nih. Kita lihat nih. Kemana mereka pergi? Mungkin ke arah menara barat. Kamu ke arah sana. Kalian berdua ikut aku. Yohanes, kamu di... Siapa itu? Yohanes? Yohanes, ini aku, Chris. Datang untuk bertemu Yohanes Pembaptis yang jadi si tawanan, bukan? Jangan berkata begitu, pasti ada jalan keluar dari sini. Firman Tuhan berkata ada suara berseru-seru. Persiapkanlah, di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Akulah pembawa pesan, Yesus adalah Tuhan. Sekarang ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Gak, aku gak mengerti. Jelaskannya nanti saja setelah keluar dari sini. Oh gitu ya, penjara bawah tanah ya? Betul. Aduh, serem juga ya. Nah, Rasul Paulus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia ditangkap karena menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya dia ditangkap, dia dipenjara dan bahkan kapalnya hampir karam. Nah, sama seperti Yohanes, Paulus juga tidak pernah mengeluh, tapi dia tetap bersuka cita apapun masalah yang dihadapi. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita akan tonton atau saksikan video berikut ini. Ini orang yang menentang ajaran kita di mana-mana. Dia hasut semua orang supaya tidak taat kepada hukum Yahudi. Dia berani menentang bait Allah. Dia cemarkan tempat kudus dengan memasukkan orang-orang asing. Ya, aku melihatnya tadi dengan orang asing dari Efesus. Demi nama Kaisar, minggir. Siapa kamu? Paulus dari Tarsus. Aku warga Roma. Ia membawa orang jahat ke bait Allah. Itu pelanggaran. Mundur kalian semua. Paulus dari Tarsis. Karena kamu yang memulai semua ini,
Aku menahanmu karena sudah membuat keributan. Ikut kami sekarang. Rasakan! Tahanan, berhenti! Kapten, kami mempersiapkan tahanan untuk berangkat ke Roma. Bawa mereka masuk. Kau dengar kata kapten? Ayo jalan, atau rasakan lagi cambukanku. Jangan cambuki mereka lagi. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Jadi, jika Ia terus memberiku kekuatan, aku jadi bangga dengan kelemahanku. Iya, aku senang jadi orang lemah, dihina atau dianiaya, atau punya masalah dan penderitaan, jika itu untuk Yesus. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh dua orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Hanya 20 depa dalamnya, dan makin lama makin dangkal. Pasti sudah dekat daratan. Lemparkan jangkar sebelum menabrak karang. Tapi Kapten... Lakukan perintahku. Baik. Lemparkan jangkar! Lemparkan jangkar! Ada daratan? Belum. Kita harus segera kembali ke ruang bawah dan berdoa agar fajar segera datang. Ayo, makanlah sesuatu demi kebaikan kalian. Sini, biar aku bantu. Daratan! Daratan di depan! Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar! Longgarkan kemudi!
tahanan kabur, kita pasti disalahkan. Maka bunuh saja mereka, mulai dari yang itu. Jangan! Tidak seorang pun bisa dibunuh di kapal, termasuk orang-orang ini. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Yang tidak bisa, ambil apapun, mulailah mendayung. Siapa takut? Ayo naik! Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Luar biasa banget ya, Paulus masih tetap bersuka cita. Sama seperti Yohanes tadi ya, Kak. Iya. Tapi adik-adik tenang, ceritanya belum selesai. Masih lanjut. Iya, sekarang kita mau lanjutin ya ceritanya. Iya. Ini namanya marshmallow. Cobain, cocok dimakan sama ikan. Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut, ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Kenapa dia? Kelihatannya dia sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Nah, adik-adik kakak mau nanya nih, siapa yang belajar sesuatu hari ini? Boleh angkat tangan. Yeay! Nah, kamu nanya juga nih, kalian tahu nggak sih kenapa mereka itu bisa melakukan semua hal-hal yang tadi mereka bisa lakukan itu? Nah, benar sekali adik-adik. Mereka bisa melakukan hal itu karena ada Roh Tuhan yang menolong mereka untuk memiliki kasih
sukacita dan damai sejahtera buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Betul. Betul sekali. Nah, mereka juga melakukan itu karena mereka mau supaya orang-orang yang ada di sekitar mereka itu bisa mendengarkan dan merasakan kasih Tuhan dan juga mereka bisa bertobat. Siapa adik-adik di sini yang mau memiliki buah-buah roh? Angkat tangan. Nah, adik-adik, salah satu cara supaya kita terus mengingat pelajaran yang telah kita pelajari hari ini adalah dengan super kebenaran. Kakak mau ajak semuanya buat bangkit berdiri. Berdiri, yuk semua berdiri. Kita mau ucapkan super kebenaran kita hari ini ya. Hari ini, iya. Siap-siap? Yuk, siap. Super kebenaran. Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalamku. Sekali lagi ya. Yuk, semuanya lebih bersemangat. Yeay, semangat. Siap, 1, 2, 3. Super kebenaran. Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalamku. Oke, nah adik-adik, super ayat kita hari ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 6. Nah adik-adik di rumah harus hafal ya, supaya roh kita semakin kuat dan kita semakin berbuah. 5 detik dari sekarang, adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya. Yes. Oke, udah siap adik-adik yang ada di rumah? Kita akan bacakan super ayat kita hari ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama Kananda. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Satu kali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tepuk tangan dulu adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, buah-buah roh ini akan memampukan kita untuk selalu bergembira dan bersuka cita di dalam segala situasi. Luar biasa. Iya Kananda, sebelum kita udahan ini kita mau ngapain aja ini? Ayo apa adik-adik? Ada yang lupa kayaknya. Kita akan prakarya. Tapi apa ya prakarya hari ini? Kalian penasaran kan? Yuk kita sekarang mau prakarya. Nah adik-adik, sekarang kita memulai prakaryanya. Prakarya. Kita membutuhkan kertas HVS. Dan juga ada gunting juga. Terus ada spidol. Ada lem juga. Terus ada alat-alat mewarnai. Dan juga kalian bisa print apel ini di link description. Atau kalian kalau misalnya nggak bisa ngeprint, kalian bisa pakai kertas lipat. Iya. Udah siap semuanya? Sudah siap? Oke, sekarang kita mulai prakaryanya. Prakarya kita hari ini adalah kita akan membuat pohon buah-buah roh. Wow, keren. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar pohon. Betul sekali. Gambar pohon. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan dengan alat semuanya? Bisa dong ya bikin pohon. Bikin pohon ya. Papa mama juga bisa bantu atau kakak-kakak bisa bantu adik-adik yang ada untuk bisa buat pohon ya. Nah, oke. Batangnya. Terus ini adalah daun. Daun-daun. Kalau sudah menggambar pohonnya, terus kita gunting. Oh, gunting. Guntingnya hati-hati ya. Kalau yang masih kecil minta tolong papa atau mamahnya. Atau kakak ya, gunting. Gitu. Dikit lagi selesai. Iya, 3, 2, 1 selesai. Yeay, pohonnya udah jadi. Nah, kalau sudah, pohonnya boleh diwarnain. Selesai. Yeay, kalau sudah berwarna pohonnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya Kananda? Kan kita mau bikin pohon buah-buah roh, jadi harus ada buahnya. Nah, kalian bisa print buah-buah ini ada di link description di bawah. Atau kalian bisa gambar sendiri
kalian mau buah apa? Iya. Bebas. Jadi kan hari ini kita belajar apa aja adik-adik buah-buah rohnya? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, iya. kita tulis buah-buah roh itu di buah-buahnya. Nih. Kalau sudah di balik buah-buah ini, nih misalnya buah kasih. Kalian tulis di baliknya, perbuatan kasih apa sih yang pernah kalian lakukan? Misalnya, 1, selalu mengasihi orang tua. Selalu mengasihi orang tua. Nah, kalau udah nih kasihnya udah selesai. Terus kita bisa tempel di pohon. Oh, gitu Kak Nanda. Kasih. Jadi pohon buah-buah roh. Jangan lupa buat di foto. Dan jangan lupa untuk di-upload ke sosial media kalian dan tag ke @superbook_Indonesia. Oke, kakak tunggu ya foto-fotonya. Kok Kananda mukanya muram ya? Kenapa? Jangan-jangan karena hanya makan 1 buah apel ya tadi pagi? Bukan gitu Kak Hevi. Kenapa? Gak apa-apa, itu makan aku udah kasih ke Kak Hevi. Aku tuh sedih. Oh gitu. Karena aku harus berpisah sama adik-adik. Oh no. Adik-adik Kananda so sweet banget. Kananda jangan sedih dan adik-adik di rumah juga jangan sedih. Karena kita akan ketemu lagi minggu depan kok Kananda. Ya udah deh, kan karena minggu depan ada, jadi Kananda nggak jadi murung lagi deh. Oke Kananda. Sebelum kita pamit sama adik-adik yang ada di rumah nih, kita berdoa dulu. Boleh. Oke, yuk adik-adik di rumah kita berdiri. Ya, kita akan lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Dan kami sangat bersukacita karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak yang ada, yang saat ini menyaksikan ibadah sekolah minggu Superbook. Biar mereka diberkati, papa mamanya mereka juga tetap diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya papa mama, adik-adik dan kakak-kakak yang selalu mendukung Superbook. Terima kasih. Terima kasih. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ikutan sekolah minggu Superbook ini, kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru yang akan diupload oleh Superbook Indonesia. Nah, Kananda juga mau mengajak papa mama, kakak-kakak, dan adik-adik untuk terus mendukung pelayanan anak melalui Superbook Indonesia dengan cara berdonasi. Caranya bisa kalian lihat di video berikut ini.
Kananda, gampang sekali ya. Gampang sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah udah subscribe belum? Kalau Kak Happy udah subscribe, Kananda gimana? Udah juga dong, masa belum? Mantap, mantul banget. Ya, Oke. ya udah deh, kita harus pamit dulu ya adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.